kemudian ada orang mengkait-kaitkan soal, bayang-bayang Jokowi di pemerintahan Pak Prabowo. Saya 100% bilang tidak ada, tidak ada. Kenapa? Karena Pak Prabowo, Pak Jokowi atau Pak Jokowi dan Pak Prabowo, ini masing-masing punya sejarah masing-masing. Pak Jokowi pasti punya sejarahnya. Kemudian Pak Prabowo juga mau punya sejarah masing-masing. Mereka punya kesempatan membuat sejarah masing-masing. Sama kayak kita di aktivis 98. Ada aktivis 90, 80, 74 dan sebagainya. Kan punya sejarah yang beda-beda. Walaupun kedekatan sejarahnya nggak terlalu jauh, tapi mereka punya cetak sejarah masing-masing. 66, menumbangkan rezim Bung Karno, 74, Hariman, melawan apa, 80, 90, 98. Akhirnya 2000, tahun 2000 aktivitas kawan-kawan 2000-an. Ya kita punya semangat sejarah masing-masing lah. Karena memang itu kesempatan kita untuk membentuk sejarahnya dalam catatan sejarah kita. Jadi kalau dikaitkan Pak Jokowi masih bayang nggak mungkin 100%. Saya kan bagian dari itu. Saya bagian yang pendukung keras Jokowi sampai detik ini. Dan hari ini menjadi pendukung beratnya Pak Prabowo yang ditugaskan di Kementerian Tenaga Kerjaan. Gitu. Jadi Bung Faisal, saya sih berharap Bung Faisal tetap kritis, jangan tidak. Karena kekuasaan jangan dibiarkan ugal-ugalan. Jangan dibiarkan. Saya bangga sekali dengan Uni Irma tetap kritis. Dan saya semoga juga bisa tertularkan kritisnya Uni Irma ini, kakak saya ini. Makanya dia selalu kritik saya, Dek kau jangan kurang ajar ya. Saya sudah diingetin nih sama kakak saya ini. Jadi Uni Irma soal tadi program-program yang tidak tersampaikan tadi, yang tidak terinfokan, yaitu ini birokrat kita ini perilakunya ya masih koruptif itu. Banyak hal-hal yang program yang bagus-bagus pemerintah ya diambil oleh mereka-mereka ini. Kemudian belum lagi perilaku kelompok-kelompok birokrat yang partisan. Di kementerian itu gila-gilaan Pak. Di kementerian itu gila-gilaan. Dan kasihan sekali mereka birokrat-birokrat ini yang akhirnya terpenjara oleh apa? Perilaku para partai. Makanya saya tegaskan di Kementerian Tenaga Kerja. Di situ kan PKB nih ya, PKB 20 tahun terlalu berkuasa dominan. Saya sampaikan, saya kritik jangan. Ini bukan eranya PKB. Kemudian menteri saya endorsannya PKS, saya ingatkan juga. Pak Menteri, sudahlah perilaku PKS yang partai itu udah janganlah. Karena kita punya semangat Pak Prabowo, semangat apa? Soal kesejahteraan bangsa ini ke depan. Itulah yang harus kita kedepankan daripada asal politik kita. Saya ini sehari ini menjadi kader Gerindra. Tapi semangatnya semangat Pak Prabowo. Bagaimana bicara tentang masa depan. Kita tidak lagi bicara tentang masa lalu. Ayo siapapun. Pak Jokowi bicara tentang masa depan bangsa ini. Pak Prabowo bicara tentang masa depan bangsa ini ke depan. Ya semua berkelanjutan. Dari Bung Karno. Bung Karno punya kesalahan sejarah. Dievaluasi oleh Pak Harto. Pak Harto dilihat ini tidak baik. Diteruskan lagi sama Habibie. Habibie lahir lagi namanya Pak Abdurrahman Wahid. Begitu juga semua. Jadi kalau kita selalu mengkait-kaitkan karena sinisme politik, ya akhirnya bangsa ini larut dengan apa? Problem masa lalu terus. Tidak bisa kita bicara tentang masa depan bangsa ini. Jadi ya saya berharap ke depan ini bangsa ini lebih fokus melihat masa depannya lah daripada masa lalunya. Kita sudah letih dipertontonkan dengan kebencian-kebencian, dendam masa lalu yang akhirnya apa? Itu diwariskan oleh para elit-elit yang tidak puas karena asal kekuasaannya dia tidak dapatkan. Hari ini kita punya pemimpin yang bisa kita andalkan lah Pak Prabowo. Dia selalu fokus apa? Terhadap masa depan bangsa ini. Udah saya tidak bicara tentang hal gila-gila. Contoh kasus kemarin luar biasa soal penegakan hukum. Pak Prabowo punya ketegasan soal itu. Contoh sederhananya ya soal pagar laut itu ya kan. Dia nggak tanggung-tanggung, dia perintahkan tuh. Artinya apa? Negara benar-benar hadir hari ini. Dia perintahkan cabut, gak ada urusan. Walaupun kita lihat ya ini kan bagian dari yang disampaikan kawan-kawan, siapa sih orangnya, siapa sih pelakunya. Tapi kan harus dilihat, itu ada otonomi daerah yang seakan-akan bahwa Pak Jokowi yang bagian dari proses proses legal yang coba membuat adanya
kong kali kong soal pagar laut itu. Tapi ya nggak apa-apa, Pak Jokowi orangnya sabar. Mau dia dihina, mau dia dibilang apa, dia sabar. Dia contoh pemimpin yang tidak pendendam. Dia contoh pemimpin yang tidak pernah bicara tentang masa lalu, dia fokus tentang masa depan. Dan saya yakin Pak Prabowo mempelajari itu. Apapun kekuasaan harus dikritik, jangan tidak. Saya pendukung Pak Prabowo, presiden saya. Kritik, jangan tidak. Karena apa? Kalau tidak kritik, kekuasaan itu galau-galau. Mungkin Prabowo-nya punya konsistensi dengan sikap politiknya. Yang kita khawatirkan sekelilingnya. Gitu. Tapi sampai detik ini kabinet Merah Putih masih punya soliditas yang cukup kuat di bawah komando Presiden Panglima tertinggi yang hari ini cukup punya kemampuan secara integritas ya, loyalitas, integritas untuk rakyat ini, rakyat dan bangsa ini. Beliau bekerja untuk rakyat ini, saya rasa tidak bisa diragukan lagi lah. Karena memang beliau tuh bekerja untuk bangsa ini. Dan saya yakin juga orang-orang yang punya perilaku sinisme tetap ya begitu akan melakukan kritik-kritik yang sebetulnya tidak substansial, hal-hal yang teknis saja. Sama dengan misalnya orang mengkritik Jokowi, ya Jokowi dibilang apalah, tapi ya nggak apa-apa. Ya bangsa ini diuji dengan kesabarannya, pemimpin di Republik ini harus sabar.